Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhaimin. Saya alhamdulillah diamanahi menjabat sebagai Lurah Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini, tidak lupa Kamis tanggal 20 Mei 2021, saya bersama pegawai Lurah Sukapura mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Alhamdulillah, kami sampaikan terkait Lomba PNS Berprestasi tingkat Jawa Barat tahun 2021. Kami memilih dengan kategori PNS Inspiratif. Kemarin saya mohon maaf kepada Dewan Juri. Saya mengomentari tentang kategori PNS inovatif dan PNS The Future Leader. Tapi karena yang kami pilih adalah PNS inspiratif, mau enggak mau saya menjelaskan. Kemarin terus terang kami agak gugup dan sekarang pun sama. Insya Allah PNS yang baik atau PNS yang istilahnya the future leader ataupun bermanfaat harus mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama adalah jujur, kemudian berani bertanggung jawab. Selain itu, PNS harus bisa mendengarkan dan berani dikritik. Terlebih, yang lebih penting adalah kita apabila diamanahi oleh suatu jabatan itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, insya Allah kita dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Terkait PNS inovatif, memang kami jelaskan kemarin bahwa itu terkait dengan produk baru yang mana pengolahannya biasanya atau umumnya adalah sebuah tim. Kami memilih PNS inspiratif, dijelaskan bahwa ini sebagai menggugah ataupun istilahnya sebagai saran atau masukan. Insya Allah tidak ada kesombongan sedikit pun di hati saya, khususnya hanya berbagi inspirasi ataupun berbagi strategi atau kemudahan yang telah kami lakukan. Ketika tahun 2013 itu kami diamanahi di PBB dan BPHTB. Terus terang banyak inovasi yang telah kami lakukan. Ketika itu tim kami kompak di bidang kami, yaitu PAD 2 mengurusi PBB dan BPHTB. Kebetulan itu lagi pengalihan PBB dari KPP Pratama atau pemerintah pusat kepada daerah. Dibutuhkan inovasi-inovasi yang penting. Alhamdulillah kami memiliki Pak Kabid yang istilahnya merespon ataupun selalu bermusyawarah setiap seminggu sekali. Kami waktu itu belajar ke Dinas Pendapatan Kota Bandung dan Dinas Pendapatan Kabupaten Bekasi. Kami bertanya, kami belajar di sana. Alhamdulillah apa yang ada atau yang didapat kami terapkan di Kota Cirebon. Tadi kami menyampaikan bahwa inovasi itu harus dengan tim.
kami di sana dibantu oleh Pak Nono yang ahli IT, kemudian Pak Said dan rekan-rekan staf kami yang ada di PAD 2, dan juga semangat-semangat yang diberikan oleh kepala bidang kami. Inovasi dulu ketika kita istilahnya di sana, hal utama yang istilahnya dapat mempercepat kemajuan ataupun temuan baru atau inovasi baru yang bermanfaat bagi kami, yaitu ketika kami melayani PBB waktu itu masih belum tersistem. Waktu itu saya buat belangko kartu disposisi, dan memang itu baru awal-awal PBB dialihkan ke kita, masih rada paciwur atau masih rada bingung. Tetapi seiring berjalan waktu, di rapat mingguan kami menyampaikan bahwa biasanya berkas-berkas itu banyak dan hidup, dan kontrol terhadap berkas itu tidak ada. Akhirnya di rapat saya mengutarakan atau ide atau gagasan harus tersistem. Kami alhamdulillah sebuah tim yang kompak waktu itu, ada tenaga IT segala macam, dan dibantu oleh teman-teman dari Dekis Kota Cirebon, akhirnya membuat sistem pelayanan sehingga ketahuan di mana berkas itu terhambat ataupun ada di setiap pelayanan yang 3 kasih tersebut atau di kepala bidang. Inovasi yang kedua yaitu ketika ada pemeriksaan BPK ataupun ada objek ataupun subjek pajak dari pelayanan PBB yang membutuhkan berkas. Kadang-kadang berkas itu hidup dan menumpuk di suatu arsip lemari besi yang besar, dan ketika membutuhkan itu sangat susah. Dan kepekaan terhadap kondisi lingkungan itu harus ada. Contohnya ketika itu saya main ke bidang perbendaharaan, arsip-arsip untuk pencarian itu numpuk bagaikan kota, tinggi-tinggi, jalan pun sampai susah. Nah, ketika di rapat mingguan, Pak Kabid kami menanyakan, "Hayu, apa inovasinya?" Dari situ saya menyampaikan ide gagasan bahwa berkas-berkas PBB dan BPHTB itu adalah berkas hidup. Nah, ketika di lemari arsip sebesar apapun nanti akan penuh, dan kemudian ketika pengecekan oleh BPK akan sulit. Alhamdulillah saya menyampaikan itu harus di-scan digital atau digitalisasi. Pak Nono waktu itu menyanggupi, menyambut baik. Alhamdulillah itu dapat terrealisasi, sehingga kemudahan mencari berkas dapat terlaksana. Ketika ada pencarian atau BPK butuh data, misalkan subjek ini, kita beri kode. Kemajuan yang ketiga ketika kami di sana yaitu tentang kepekaan kami ketika melihat HP. Waktu itu saya menerima SMS pemberitahuan dari salah satu restoran atau KFC memberitahukan ada diskon segala macam. Di rapat, ide atau gagasan ini kami sampaikan. Saya bilang di situ di rapat tersebut tentang BPHTB khususnya, "Pak Kabid, ini di HP saya ada pemberitahuan bahwa KFC memberitahukan saya ada diskon berapa persen." Alhamdulillah
Pak Kabid menanyakan, maksudnya gimana Pak Muhaimin? Nah, maksud saya, bisa tidak dibuatkan ucapan terima kasih kepada wajib pajak BPHTB yang membayarkan BPHTB-nya. Itu tidak 100.000 atau 2 juta, 3 juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Kita sebagai pemerintah ketika menerima pajak hendaknya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah waktu itu Pak Nono menanggapi secara positif, bisa dibuatkan sistem dengan bekerja sama dengan Telkomsel. Saya jelaskan teknisnya, karena kami itu di bagian front office, saya kasihnya. Jadi ketika masuk pelayanan BPHTB di front office, kami input nomor teleponnya, dan ketika Bank Jabar menerima uang, di enter, otomatis pesan atau ucapan terima kasih itu nyampe di HP wajib pajak BPHTB. Ini luar biasa direspon dengan baik, dan alhamdulillah inovasi ini pun telah dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan oleh sekdis kami waktu itu, Pak Iing Daiman, untuk lomba di kota dan di tingkat provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah hasilnya baik ataupun mendapatkan juara. Tidak terlepas dari situ, ide gagasan Pak Kabid terus menggali. Waktu itu kami menyoroti tentang NJOP PBB yang tidak terkoreksi ataupun tidak ada peningkatan yang signifikan. Ini terkait PBB dan BPHTB. Karena nilai yang jauh antara NJOP dan harga pasar wajar di luaran atau di lapangan, maka kami rapat segala macam, hayu kita tetapkan ZNT, zona nilai tanah mendapati harga pasar wajar. Alhamdulillah inovasi tersebut membawa kami menjadi pusat kunjungan se-Jawa Barat, bahkan se-Indonesia. Seminggu itu sampai 2 kali kota kabupaten main di kami. Bahkan alhamdulillah dulu Dispenda Kota Bandung yang kita dulu belajar, saya lupa namanya siapa, nanti mungkin bisa ingat juga ketika misalkan menonton video ini. Mereka belajar ke Bekasi dan dari Bekasi diarahkan ke kota Cirebon, karena kota Bekasi yang dulu kita pelajari pun main ke kita. Alhamdulillah dengan kekompakan kami, saya pun istilahnya luar biasa, jadi bagian dari tim membawa inovasi atau membawa bidang PAD 2 menjadi lebih baik. Kota Bandung belajar ke kami, terus terang kami sebenarnya tolak waktu itu, karena kami dulu belajar ke sana, dan dari kota Bandung sekarang kota Cirebon jadi guru katanya. Alhamdulillah itu berkat kepekaan kita terhadap lingkungan. Ada satu inovasi lagi, tapi ini belum diterapkan karena kami bertiga waktu itu, Pak Nono, Pak Said, ada diamanahi tugas baru. Waktu itu saya melihat drone, nonton drone, kemudian saya pun melihat hasilnya. Ternyata gambarnya itu dari ketinggian 150 meter jelas. Mangga ini dapat diterapkan oleh PBB ataupun Dinas Pendapatan di seluruh Jawa Barat. Manfaatkan kebaikan drone. Waktu itu rapat mingguan, saya menyampaikan bahwa
Biasanya untuk peningkatan PBB atau BPHTB itu dari naikin kelas-kelasnya saja. Itu sangat istilahnya tidak fair atau tidak adil, karena ada cara lain yang lebih elegan atau lebih efektif, yaitu drone. Saya menyampaikan dan saya melihat dan saya merenungi bahwa titik-titik knob itu bisa dijadikan titik koordinat drone istilahnya untuk bermanuver. Bagaimana caranya? Karena pembangunan yang dulu dengan sekarang itu banyak perubahan. Dari drone bisa difoto, gimana perubahannya? Nanti tinggal dikirimi surat wajib pajak untuk memperbaiki luas bangunan. Insya Allah hal itu untuk meningkatkan target pendapatan PBB. Jadi strategi itu tidak sekonyong-konyong istilahnya meningkatkan PBB dengan meningkatkan salah satu besi ataupun semen saja atau indikator yang lain, tapi lebih elegan lagi sesuai dengan fakta di lapangan. Itu yang telah kami perbuat terkait PNS Inovasi yang saya lakukan ataupun kami lakukan bersama tim waktu dulu di sana. Terkait dengan PNS Future Leader, waktu itu kami kemarin menyampaikan gue banget, memang istilahnya ini dibuktikannya agak-agak sulit atau kebenarannya, tapi mangga alhamdulillah waktu itu saya diamanai sebagai lurah Sukapura awal tahun 2018 dan kebetulan ada PJ Wali Kota yang menjabat di Kota Cirebon. Alhamdulillah Pak Dr. Haji Dedi Taufik menjabat di kami. Waktu itu beliau sebagai Kepala Dinas Perhubungan juga di Provinsi Jawa Barat. Terus terang beliau istilahnya orang yang hebat, orang yang tegas, orang yang berwibawa, performanya itu selalu rapi, kemudian lengkap, kemudian istilahnya pinter atau luar biasa dalam mengambil strategi ataupun langkah. Saya waktu itu dihadapkan dengan pilkada. Mungkin Pak Haji Dedi ingat ketika istilahnya kami menentukan batas wilayah atau perbatasan. Alhamdulillah kami, saya Lurah Sukapura dengan Pak PJ sering berdiskusi ataupun ketemu hangat segala macam. Alhamdulillah hasilnya dari 35 tahun perbatasan itu bermasalah, sekarang clear. Dan kenang-kenangan kami di Kelurahan Sukapura ataupun Pak Haji Dedi Taufik memasukkan wilayah Setrayasa menjadi Kota Cirebon dengan resmi dikeluarkannya Permendagri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Dedi Taufik. Kemudian kami pun sebagai lurah tidak hanya berhenti di situ. Misalkan anggapan future leader itu memberikan masukan atau kritis terhadap suatu kebijakan, saya Lurah Sukapura memohon maaf sebelumnya. Bukan kami istilahnya mengkritisi apa kebijakan daripada pemerintah kota, tapi jabatan lurah adalah jabatan yang berbeda dengan eselon 4 yang lain. Kami di sini adalah penyambung lidah atau garda terdepan yang bersinggungan dengan langsung dengan masyarakat, sehingga terus terang lurah yang berani bersurat ke Pak Haji Dedi Taufik insya Allah
hanya kami menyurati beliau atau mengkritisi segala macam, tapi insya Allah itu untuk kemajuan kota Cirebon. Kritis ketika tidak menyampaikan solusi itu salah. Yang apa yang kami lakukan adalah kritis, menyampaikan saran, masukan, kemudian memberikan solusi. Alhamdulillah Pak Dedi Taufik waktu itu melihat perjuangan kami ataupun apa yang telah kami lakukan. Saya lihat malah penasaran. Akhirnya kami khususnya Lurah Sukapura sering dipanggil oleh Pak Haji Dedi rapat malam-malam untuk menyikapi atau memutusi terkait permasalahan kota Cirebon. Alhamdulillah akhirnya beliau tahu kinerja atau lurah yang istilahnya bertanggung jawab. Ketika di akhir masa jabatan beliau sebagai PJ, waktu itu hari kemerdekaan, dari semua lurah, dari 22 lurah disalami oleh beliau semua. Dan ketika di kami bersama dengan kami, Pak Dedi Taufik istilahnya menepuk pundak saya dan mengucapkan, kamu lurah hebat. Itu suatu pujian yang sangat membanggakan di hati kami. Terima kasih. Nanti mangga tim penilai membuktikan kebenarannya, bisa dikonfirmasi. Alhamdulillah saya belajar dari beliau, dan sampai dengan saat hari ini pun saya selalu bersurat kepada wali kota, SKPD untuk mengkritisi ataupun memberikan masukan dan juga memberikan solusi. Insya Allah, karena kami garda terdepan dan ujung tombak. Terkait PNS inspiratif, kemarin saya sampaikan tentang pelaku usaha yang istilahnya membantu posyandu. Itu strategi kami. Kalau misalkan di SWOT itu strateginya namanya strategi SO, kekuatan atau jabatan yang ada pada kami mencari peluang atau istilahnya agar posyandu itu terbantu. Kali ini dengan kebaikan nilai-nilai agama, kemudian nilai-nilai ilmu dan nilai-nilai pengalaman, kami waktu itu masuk tahun 2018 dan di 2019 waktu itu alhamdulillah Kelurahan Sukapura itu memiliki koperasi Handayani Sejahtera. Nah, pada tahun 2019 saya bertemu ketuanya, kemudian istilahnya sama, merayu lagi terkait misalkan pembagian RAT. Kami mengajak untuk berpartisipasi dari harta yang diterima, yuk konsen terhadap anak yatim. Alhamdulillah pelaksanaan itu terlaksana dengan baik. Waktu itu tahun 2019 ada sekitar 40 anak yatim kita ajak makan di Eat Boss atau restoran yang mewah. Kemudian kita berikan santunan. Di 2020 waktu itu mulai ada pandemi COVID-19 segala macam, kami tetap berjalan. Waktu itu kami dibantu oleh Koperasi Handayani dan saya pun menyelesaikan sedikit permasalahan antar RW ataupun kader. Waktu itu ada inisiatif dari salah satu ketua RW mengumpulkan untuk gerakan-gerakan pelaksanaan COVID-19. Tetapi itu jadi ribut
jadi bahan gesekan. Kita sebagai pemimpin harus berani memutuskan atau mengambil sikap atas apa yang terjadi. Alhamdulillah, saya undang keduanya, saya cek uang yang terkumpul segala macam untuk sumbangan segala macam. Saya beberkan informasinya dari yang menerima dan saksi-saksi yang ada, sehingga dari perpaduan itu semua dapat diambil lagi atau diputuskan kembali pelaksanaan kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim di tahun 2020. Alhamdulillah waktu itu meningkat dari 40 tahun 2019, tahun 2020 sebanyak 60 anak yatim. Penyelenggaraannya kami undang Ibu Wakil Wali Kota Cirebon bersamaan membuka perpustakaan di lingkungan RW. Waktu itu dilaksanakan di RW 7, di RW Proklim. Kami ketika melaksanakan COVID-19, tindakannya waktu itu terus terang Kelurahan Sukapura membutuhkan SDM, tapi seperti yang diketahui oleh masyarakat umum ataupun kita semua, kelurahan itu SDM-nya sedikit dan kemudian istilahnya ya udah pada berumur atau tua-tua. Di situ saya memanggil mantan ketua Karang Taruna yang sudah lama enggak aktif. Saya ngobrol segala macam, saya butuh tenaga karena tidak ada yang membantu nih, siapa lagi nih. Nah akhirnya kami bentuk Karang Taruna. Alhamdulillah ini direspon oleh pemerintah kota sehingga dibentuk semua Karang Taruna di wilayah kelurahan-kelurahan. Bisa bekerja dengan baik, penyemprotan, sosialisasi, ataupun segala macam, bagi-bagi masker atau segala macam. Ketika tahun 2021 di sini, ketika saya dihadapkan oleh pertanyaan apa kegiatan ataupun inspirasinya untuk Islamnya, untuk Allahnya, akhirnya saya berbekal dari pengalaman di Jogokrian, kemudian kebaikan nilai agama dan ilmu, saya menerapkan strategi WO atau kelemahan mencari peluang atau memanfaatkan peluang. Bisa terlaksana. Seseorang ataupun masyarakat itu peduli ataupun mau bergerak ketika paham kesulitan yang ada di kita, sehingga mereka dengan sadar bisa mau atau membantu. Itu strategi WO yang saya inspirasikan dan kami terapkan. Ini contohnya adalah ini kaleng nasi berkah. Kemudian ini adalah kaleng untuk Palestina dan Syam yang sekarang lagi dibombardir oleh Israel atau Yahudi. Dan itu saudara muslim, sesama muslim. Dan ini anak yatim dan fakir miskin. Ini merupakan keberlanjutan daripada program kami tahun 2019 dan 2020 dan sekarang di 2021. Alhamdulillah, saya memikirkan apa kerja LKK khususnya Karang Taruna. Karena Karang Taruna ini tidak punya wilayah atau tidak punya masyarakat. Kalau misalkan LPM ada dana untuk musrenbang atau musbangkel. Tapi ketika Karang Taruna, apa nih kegiatan positifnya? Memang banyak di peraturannya segala macam, tapi nyatanya di lapangan atau prakteknya belum ada. Alhamdulillah, saya menggait Karang Taruna
kemudian ngobrol bareng. Ayo kita aktifkan kegiatan yang anak yatim ditingkatkan di tahun ini. Mereka siap bantu, mereka siap menyukseskan. Berkat hubungan kami dengan pelaku usaha yang baik, kami dapat menyiapkan kaleng ini sebanyak 300 kaleng. Kemudian brosur-brosur pun kami buat, kartu kendali, baik dari petugasnya langsung ke donaturnya dan rekapitulasinya kami buatkan. Ini mengkonsepkan pelaksananya itu sama dengan di Jogokrian. Harapannya bisa maju ataupun mendekati apa yang telah dilakukan oleh Masjid Jogokrian. Kami belajar di sana. Saya ucapkan terima kasih kepada Masjid Jogokrian, para ustadznya, para pemudanya. Alhamdulillah ilmunya dapat diterapkan di kami. Konsepnya ini lebih kompleks atau lebih tertata dari tahun sebelumnya. Dulu 2019 pelaksananya sekali, 2020 sekali, dan dengan kaleng ini alhamdulillah bulan Ramadan, awal Ramadan kami launching, dan nanti Kamis sore ini kita gelar acaranya. Jadi setiap sebulan sekali dengan sasaran anak yatim, fakir miskin di setiap RW. Jadi bergulir. Kaleng ini dititipkan ke donatur selama sebulan, tiap tanggal 5 diambil, dihitung, direkap segala macam apa yang menjadi kemanfaatannya. Tiap kaleng, ini ada 3 kaleng, itu disampaikan langsung kepada yang berhak tanpa diambil sepeser pun, sampai istilahnya ketika pelaksanaan itu 0 rupiah. Kepercayaan dari donatur nilainya itu tak terhingga atau tidak ada batasnya, tapi kepercayaan dapat dibeli dengan kejujuran. Alhamdulillah, insya Allah nanti sore bisa dilaksanakan, dan insya Allah akan dihadiri oleh Ibu Wakil Wali Kota beserta Pak Camat. Nanti mangga kebenarannya dapat dilihat atau istilahnya dapat dibuktikan. Nanti kita mengundang anak yatim, fakir miskin di Bapermas RW 01. Sebagai Lurah Sukapura tentu dihadapkan oleh kepentingan atau masalah masyarakat. Sama, saya menginspirasi kepada lurah-lurah se-Jawa Barat khususnya, kemudian se-Indonesia, jangan lepas atau istilahnya hilang strategi. Ini ada pengalaman menarik yang perlu kami sampaikan. Tim penilai, mohon maaf agak sedikit panjang saya sampaikan, karena biasanya kalau lurah itu menerima berbagai masalah warga. Waktu itu ada rumah ambruk di wilayah kami, khususnya di RW 5. Pak RT-nya, paskelnya, kemudian warganya datang ke kami. Pak Lurah, mohon dibantu proposal kami, ini ada rumah ambruk, proposalnya sudah nyampe di BKD, di Badan Keuangan Daerah. Nah, mereka minta tolong untuk menghubungi pejabat di sana. Alhamdulillah, karena saya dulu pernah di sana, saya telepon pejabatnya, besoknya cair 5 juta. Seminggu kemudian datang lagi, lengkap orang-orangnya. Pak Lurah, masih kurang berapa Bu? Kalau mau berdiri rumahnya kira-kira 20 juta. Ketika hal ini disampaikan oleh warga kepada kita, tentunya kita akan blank ataupun
hilang akal atau strategi, karena dompet pun sama, isinya pas-pasan. Tapi ada strategi. Ini kami sekali lagi belajar di Joko Krian. Ketika luar biasa kami mengorek informasi dari Joko Krian bahwa mereka mandiri atau tidak memanfaatkan pintu pemerintah. Ada 100 pintu. Kalau satu pintu pemerintah yang katanya berbelit-belit dan berbirokrasi. Ada 99 pintu yang belum dimanfaatkan oleh kita. Nah, mereka memanfaatkan 99 pintu itu dengan strategi tentunya. Akhirnya saya menyarankan kepada warga saya yang datang, yang rumah ambruk beserta pengurus RT RW-nya, Pak RT, ada berapa kakak di sana? Ada sekitar 600 Pak Lurah. Oke, kata saya itu. Berarti dari 20 juta dikurangi 5 juta yang sudah ada bantuan dari pemerintah, tinggal 15 juta. Ini luar biasa, 15 juta. Gede bagi saya. Dan kita mengeluarkan kocek segitu pun 500.000 aja susah. Saya tidak kalah langkah ataupun istilahnya tidak ingin mengecewakan warga. Oke Pak RT, 15 juta dibagi 600 kakak, dibagi, waktu itu saya ngambil 1 bulan, dalam arti jadi 4 kali Jumatan, dibagi 4, 15 juta dibagi 600 dibagi 4, hasilnya 6.250. Pak RT, saya pengen tanya, Pak RT kalau dibebankan 6.250 tiap Jumatan diambil, ikhlas enggak? Itu untuk membantu rumah roboh. Jawab Pak RT, waduh, ikhlas banget Pak Lurah. Kalau bisa digenapin 10.000. Alhamdulillah. Pak RT ngomong lagi, kapan Pak Lurah dilaksanakannya? Segera mungkin. Bentuk timnya, yang penting jujur dan terbuka serta komunikasi. Sebulan berjalan, alhamdulillah Pak RT melaporkan, Pak Lurah, ini rumahnya sudah dibangun, sudah berdiri, sudah nutup gentengnya. Nah, itu salah satu strategi. Walaupun kita tidak punya duit, dengan kecerdasan kita, dengan kebaikan nilai agama, nilai ilmu, nilai pengalaman, ayo kita manfaatkan itu semua sehingga kita dapat menjadi solusi ataupun pemecah masalah khususnya yang ada di lingkungan atau masyarakat kita. Nanti penyelenggaraan di sana yang kalian berkah, alhamdulillah dari uang yang didapat kemarin Karang Taruna melaporkan bisa 30 anak yatim. Tapi Bu RW-nya menyampaikan hanya ada 21 anak yatim. Ini luar biasa. Jadi over target. Nah, ini hendaknya dapat diikuti oleh semuanya karena strategi ini insya Allah amat murah, tidak ada harganya, gratis segala macam. Yang penting kita mau membantu, ada niatan membantu warga, terutama anak yatim, fakir miskin, kemudian ada juga untuk Palestina dan negeri Syam. Insya Allah nanti dapat dilihat kegiatannya secara nyata nanti sore di Bapermas RW 01 habis asar, selepas asar. Itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah tidak ada niatan sombong sama sekali atau terbesit untuk membanggakan diri. Saya juga mohon maaf kemarin saya menyampaikan kepada Dewan Juri atau Dewan Penilai bahwa istilahnya saya malu ini dalam arti
Terus terang, inspiratif ini tidak pernah saya gembar-gemborkan ataupun diviralkan, karena ada momen ini kami mendapatkan perintah dari Pak Camat, kemudian informasi dari Pak Kabid Pariswanto PK Diklat, kemudian saya pun memahami atau memikirkan bahwa itu sebuah syiar Islam atau pembelajaran untuk mengajak kepada semuanya, apalagi terkait dengan sodakoh atau menyantuti orang yang membutuhkan, khususnya anak yatim. Mudah-mudahan inspiratif posyandu kemarin, kemudian kaleng berkah yang telah kami laksanakan dapat menggugah atau mengajak semua lurah-lurah, kemudian dapat menjadi penilaian yang baik karena kemanfaatannya yang posyandu aja ketika 50 anak ataupun 80 anak dikali 15 posyandu itu luar biasa. Sekarang anak yatim atau fakir miskin misalkan di satu RW ada 30 dikali 10, 300 anak yatim. Ini luar biasa, di mana Allah berfirman juga untuk menyantuni anak yatim. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kedudukannya seperti jari yang sejajar nanti di sana. Mudah-mudahan inspiratif ini berkesan. Saya mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang dirugikan dalam penyampaian saya. Terus terang, saya jujur apa adanya menginformasikan ini semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.